Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan-Mu kami boleh mengalami perlindungan, pemberkatan Tuhan dalam petiduran kami di sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak. Engkau menjaga kami bagaikan menjaga biji matamu. Terlebih khusus pagi yang indah ini Engkau boleh bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, memimpin kami agar supaya Tuhan kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang kami akan dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan meneruskan renungan kita dengan judul utama adalah karakteristik orang yang diberkati Tuhan. Ya, kita sekarang sudah masuk pada bagian yang kelima. Nas pokoknya kita tetap terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 37. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, pada bagian yang kelima kita lihat Yusuf mimpi untuk kali yang kedua. Ya. Nah, di ayat ini diceritakan ketika dia mendapat mimpi, ya, mimpi yang pertama, ya, bagaimana berkas ketika dalam mimpi yang pertama itu Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa pada satu malam, ya, dia bermimpi, ya, bahwa mereka semua sedang berada di ladang, sedang, ya, mengikat berkas-berkas mereka. Tetapi yang anehnya, ya, berkas Yusuf itu berdiri dengan tegak. Sementara apa yang terjadi? Berkas-berkas dari saudara-saudaranya itu waktu lagi roboh, ya, tahu-tahu berdiri lagi, ya, berdiri sama-sama seperti berkasnya Yusuf. Tetapi anehnya bukan sama-sama berdiri terus. Ke-11 berkas dari saudara-saudaranya itu sujud mengelilingi berkasnya Yusuf, kemudian sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Nah, alhasil apa? Itu mimpi yang pertama. Jadi diceritakan kepada saudara-saudaranya. Mimpi yang kedua berbeda. Ya, dia bermimpi melihat, ya, bagaimana matahari, bulan dan ke-11 bintang itu, ya, sujud menyembah kepadanya juga. Ini artinya apa? Ya, Daud ketika dia menerima mimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak sampaikan kepada kedua orang tuanya, ya. Nanti kedua orang tuanya tahu ketika, ya, saudara-saudaranya menceritakan kepada ayah dan ibu mereka, ya. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Di sini kita bisa melihat walaupun saudara-saudara Yusuf tidak akur lagi, ya. Mereka tidak menyapa lagi Yusuf dengan baik sebagai akibat dari mimpi-mimpinya itu, ya. Tapi dia menceritakan. Kita lihat betapa Yusuf ini tidak berkurang kasihnya kepada saudara-saudaranya. Juga demikian dengan kita, saudaraku yang kekasih, ya.
Ya, kehidupan kita jangan sampai walaupun ada yang memusuhi kita, tidak senang dengan kita, tidak bertegur sapa dengan baik, ya, kita harus tetap mengasihi mereka. Amin, saudaraku. Nah, di sini kita lihat karena kasihnya tidak berkurang kepada saudara-saudara, diceritakan mimpi yang kedua itu. Setelah dia menceritakan mimpinya itu, baru saudara-saudara menyampaikan kepada ayahnya, ya. Di ayat ke-11 bagian 10 dikatakan, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu, ya? Di sini kita lihat betapa Yusuf itu sangat orang yang terbuka, tidak ada yang disembunyikan dalam hidupnya. Jadilah orang yang terbuka, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin, saudaraku. Ternyata mimpi yang Yusuf ceritakan, walaupun versinya berbeda, tapi maknanya tetap sama. Ya, karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan menyingkapkan masa depannya. Tuhan memberitahukan masa depannya. Dan itu pun disampaikan kepada saudara-saudara. Ya, mungkin bahasa simpelnya begini. Saudara-saudaraku yang aku kasih, kakak-kakakku, ya, abang-abangku yang aku kasih. Nanti kalau aku sudah berhasil di masa depan, tenang deh, saya akan menjamin kehidupan kalian, ya. Baik kehidupan kalian, baik hidup papa sama mama, aku akan jamin. Yusuf siap memberitahukan masa depannya, dan dia berani dengan yakin. Dan dia katakan, dia akan memelihara kehidupan di masa tua mereka. Dalam keberhasilan dia tidak lupa saudara-saudaranya. Dia akan memelihara mereka, menjaga mereka, memberkati mereka sampai pada masa tuanya, ya. Baik ayahnya, baik ibunya, termasuk saudara-saudaranya. Saudaraku, betapa kita, ya, Tuhan mau kita tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, walaupun ada yang tidak suka, walaupun ada yang memusuhi kita, tidak bersahabat dengan baik lagi. Tetapi ingat, orang percaya jangan sampai terkontaminasi dengan kondisi bagaimana orang menyikapi kita, menanggapi kita, melihat kita, bahkan bertegur sapa dengan kita. Jangan pedulikan. Kita harus selalu seperti Paulus berkata kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Filipi, ya. Akhirnya, saudaraku, pikirkanlah semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, semua yang mulia dan sebagainya. Artinya apa? Ketika Paulus berbicara seperti itu kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Filipi, kalau kita mau simpulkan betapa orang percaya itu harus memiliki pikiran yang positif. Positif thinking, apapun sikap orang, pandangan orang kepada kita, jangan sampai membuat kita berubah. Ya. Karakter kita harus tetap sama, ya. Sama seperti Tuhan kita tidak pernah berubah dalam segala hal. Amin, saudaraku. Kan ada pujian berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Anak-anak Tuhan tidak boleh berubah. Orang yang memiliki karakteristik Kristus jangan sampai berubah. Kepada jemaat Filipi, Paulus ingatkan, jika kami sudah bangkit bersama dengan Kristus, pikirkan perkara di atas. Masa yang di bumi kita nggak pikirkan? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Itu loh maknanya. Kemudian kepada jemaat di Filipi, Paulus bilang apa? Hendaklah di dalam hidup bersama memiliki perasaan dan, ya, pikiran dan perasaan yang ada juga yang dimiliki oleh Kristus. Apa artinya kita dikatakan anak Tuhan, tapi kita tidak memiliki karakteristik daripada Tuhan? Ya, hati-hati, saudara. Hidup kita ini orang spesial loh. Kenapa? Kita di mana-mana disorot orang, dilihat orang hidup kita. Kita punya tindakan, kita punya tutur kata. Itu diperhatikan orang. Kita lebih daripada artis, saudara. Ya, artis nggak semua orang bisa melihat. Tapi kalau kita di mana kita pergi, kita berada. Ya. Bahkan terlebih lagi kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Mari, saudaraku, tetap pegang komitmen. Kalau kita sudah berhasil, saudara-saudara kita, orang tua kita, jangan ada di panti jompo. Ya. Allah tidak menyuruh dalam Alkitab itu, tidak pernah menyuruh orang percaya. Kalau orang tuanya udah nggak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain, ada panti jompo, enggak, Tuhan berjaga.
Tuhan berfirman, pelihara mereka sampai masa akhir hayat mereka. Saya bangga dengan istri saya, saudara. Ya, kenapa? Istri saya punya komitmen, papa nanti kalau papa mati, ya, saya pengen papa ada bersama dengan kami. Dan betul, ya, ayah mertua saya meninggal itu di tempat di rumah kita, saudara. Ya, dan yang lebih saya salut lagi kepada anak saya yang laki, saudara. Ya, begitu dia tamat sekolah dan tamat SMA, dia bilang, Pak, saya dapat beasiswa, kuliah gratis, plus dapat pekerjaan sekarang di Semarang. Dan apa yang disampaikan? Kelas 1 sarjana saja, S1 aja belum dia rebut, belum dia raih. Tapi dia bilang sama mamanya, Ma, nanti 4 tahun lagi mama di mana? Terus mamanya bilang, lah di mana? Ya di sini lah, di Pamulang kita. Terus tahu nggak apa yang dia mau sampaikan, saudara? Nanti 4 tahun ke depan, nanti saya mau ke Swedia. Wah, kita lihat, saya bangga memiliki anak ini. Dia memiliki iman. Masa depannya dia sudah sampaikan. Bukan kebetulan, saudara. Dia punya iman. Ya, dia sudah melayani Tuhan. Ya, dia main musik di gereja. Saya tidak menyangka anak saya ini, Joseph ini. Puji Tuhan, saya sama istri saya bilang, wow, luar biasa anak kita ini. Ya, bayangin, sekolah S1 aja belum, baru mau mulai, mau kuliah. Dia sudah bisa memikirkan 4 tahun yang akan datang. Betapa dia punya iman luar biasa. Dia percaya dia pasti berhasil. Sebab dari SD sampai SMA dia lolos. Ya, pendidikan 12 tahun dia selesai. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya teringat betapa Yusuf juga memberitahukan masa depannya kepada saudara-saudaranya, kepada ayah dan ibunya. Saudara-saudaranya justru lebih tidak mengasihi Yusuf, tidak menyukai Yusuf, memusuhi Yusuf. Tetapi yang saya salut, Yakub walaupun dia suka menipu, ya, apa yang terjadi? Ayahnya mendengar berita itu, Yakub menyimpan itu di dalam hatinya. Perhatikan ayatnya ke 11, ya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya atau Yakub menyimpan hal itu di dalam hatinya. Menjadi doa kita untuk anak-anak kita, saudara, tentang masa depan mereka. Apapun komentar mereka, ya, mungkin kalian tanya, ini anak cuma bercanda. Tapi ingat, ada mungkin seperti anak kami Yosef itu. Dia punya iman tentang masa depannya. Saudaraku, penyebab utama, ya, Yusuf dimusuhi saudara-saudaranya. Ayat 11 berkata, maka iri hatilah saudara-saudara. Sebagai ayat penutup, kita buka Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-9, ya. Bagaimana kita lihat Stefanus dalam kondisinya, ya. Dia sedang diperhadapkan kepada tua-tua agama, ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 berbunyi sebagai berikut. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Saudaraku, kita mungkin punya perbedaan dengan orang lain, itu pasti. Tetapi kalau kita punya skill, lantas karena skill kita, karena karakteristik kita dibenci, kita tidak disukai orang. Satu kata kuncinya, mereka iri, ya, karena mereka tidak bisa seperti kita. Saudaraku, berdoa biar Roh Kudus menuntun kita sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia. Bukan ketika kita masih muda, sampai masa tua pun kita harus, ya, menjadi berkat pertama-tama di tengah keluarga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan kita pagi yang indah ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi bareng bagi yang bisa, yang tahu lagu ini, kita ikut
ikutan saudara. Sebab menyanyi itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sebab kita meninggikan Dia, memuliakan Dia. Siapa Dia? Allah kita yang ajaib, Allah kita yang hebat, yang memberikan masa depan bagi kita dan anak cucu kita diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita nyanyi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Yeremia pasal 29 ayat 11 kemarin kita sudah baca, ya, khususnya pada hari Sabtu kemarin. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Imani ini, saudara, imani. Haleluya. Maka kita akan lihat kalau Yesus menjadi realita, terlebih kita lagi. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah mengenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, segala kemuliaan, pujian, hormat serta syukur layak kami persembahkan hanya kepadamu, sebab kebenaran firman-Mu ya dan amin. Engkau menyediakan masa depan bagi kami, bukan masa depan yang penuh kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, pengharapan yang indah. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus sudah meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus akan memberikan kami kemampuan menjalani hari ini di berbagai aktivitas kami yang berbeda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menjadi berkat-Mu di sepanjang hari ini. Bersama dengan Tuhan kami percaya melakukan hal-hal yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali besok pagi. Shalom.